Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf di sela-sela waktunya, waktu istirahatnya. Yang mudah-mudahan dari Bapak Ibu sekalian kita sudah beristirahat dari jam 11 sampai jam 1. Belum ya? Waduh. Ya sambil istirahat duduk, kita dengarkan Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan? Karena ini pertama adalah salah satu materi yang akan disampaikan dalam learning community. Yang kedua adalah bahwa kalau Bapak Ibu lihat di depan, bahwa di sini ada diseminasi budaya positif. Jadi kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti program guru penggerak dan saya menjadi CGP juga calon guru penggerak, yaitu rekognisi angkatan 9. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena memang ditugaskan, ada tugasnya yaitu bagaimana saya ingin diminta untuk diseminasi kepada Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Walaupun Bapak Ibu sekalian sebenarnya materi ini sudah pernah disampaikan oleh Bu Lestari dan juga Pak Budi. Dan juga ketika pelatihan mandiri sudah disampaikan oleh satu kelompok, itu tentang disiplin positif. Tapi ada baiknya Bapak Ibu sekalian saya mengulangi kembali materi ini yang mudah-mudahan kita masih mengingat, sekaligus jadi pengingat kita semua apabila ada yang terlupa Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum Assalamualaikum, salam sejahtera. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini, walaupun kita mendengarkan dalam kondisi kita istirahat, mungkin lelah, ya mudah-mudahan ini bernilai ibadah. Kita mulai saja Bapak Ibu dengan sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ayo kita ice breaking Bapak Ibu. Ice breaking nih. Jadi ice breaking ini Bapak Ibu, mungkin saya akan setelkan sedikit. Ada dari YouTube nih, tadi baru saya lihat. Kita coba Bapak Ibu semuanya berdiri Bapak. Kita berdiri sebentar. Ya, kita berdiri sebentar Bapak Ibu. Di sini ada sedikit biar biar rilekskan tubuh kita sedikit, yaitu kita sedikit ice breaking. Yaitu ini sebenarnya lagu untuk anak-anak PAUD. Tapi kita coba supaya gerak-gerak Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita gerakkan tangan kita Bapak Ibu. Ayo, kita gerakin tangan kita. Tangan diputar-putar, putar. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, goyang-goyang.
sekalian kita lanjutkan. Ya sedikit mudah-mudahan bisa ya membuat kita tambah rileks, yang tadinya ngantuk bisa tambah ini mata kita jadi kebuka lagi karena pergerakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasanya saya jadi langsung aja Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini materi kita adalah tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini memang Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan. Salah satu materinya memang masuk dalam program guru penggerak dan juga di pelatihan mandiri. Ini berarti Bapak Ibu sekalian bahwa materi tentang budaya positif ini penting buat kita. Nah, sebelum saya mau tanya dulu Bapak Ibu sekalian, pada ibu-ibu nih, sebenarnya ketika kita mengajar di sekolah, ketika kita bertahun-tahun mengajar di sekolah, saya mau tahu apa sih impian kita menjadi guru? Coba sih, punya impian apa sih ketika menjadi guru? Bagi murid-muridnya? Ketika saya menjadi guru, impian saya adalah membuat anak saya menjadi anak yang baik dari pikirannya, dari matanya, dari perhatiannya. Itu bagus. Ya, terima kasih Mas Desi. Jadi Mas Desi luar biasa bahwa ketika ditanya apa harapannya ketika menjadi guru, pengen menjadi anak yang baik, bertakwa dan apa tadi Miss? Bertutur katanya, pikirannya. Sekarang saya mau coba tanya satu lagi nih. Apa sih mimpi kita ketika kita menjadi guru di sekolah dengan anak-anak kita? Bahwa mimpi ini salah satunya adalah yang mempengaruhi kita ketika kita mengajar, ketika kita mendidik, ketika kita bagaimana berinteraksi dengan siswa. Minta tolong ya Pak Budi. Iya, terima kasih. Biasanya mungkin waktu ketika saya diajar SMP, saya punya memori tersendiri yang dimana guru itu perhatian sama saya, Mister. Ya, Pak Agus. Mungkin dari situ guru tersebut tuh mencurahkan rasa kasih sayangnya, mendidik saya dengan baik dan ya mencurahkan perhatian. Jadi saya merasa semangat. Dari situ saya terinspirasi gimana sih saya tularkan ini nanti ke anak didik saya yang bisa menumbuhkan budaya positif. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi memang banyak harapan dan juga mimpi kita. Saya mau tanya satu lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita dulu menjadi siswa, pasti kita punya pengalaman dan guru yang membuat kita terkenal, yang membuat kita bahwa pengalaman dulu ketika kita bersekolah ini adalah pengalaman yang paling berharga buat kita semua. Dan pengalaman ini adalah pengalaman selalu kita ingat, kita jadi hal yang selalu kita ada di pikiran kita dan juga kenangan kita. Coba saya mau nanya sama Bu ini, kira-kira pengalaman yang paling mengesankan dan baik mengenai guru waktu kapan Bu ini? Pada saat SD ya. SD ya. Kebanyakan guru saya masih ada beberapa yang menggunakan sepeda ontel. Beliau ini sering mengajar dengan penuh kasih sayang, sangat dekat dengan kita dari cerita kesehariannya dan masih banyak lagi cerita yang lain, sehingga pada saat dia bawa sepeda dengan tasnya yang besar dan kita kayak umpan bakri gitu, jauh-jauh kita sudah mengejar untuk membawakan tas dan sepedanya. Itu merupakan bentuk kasih sayang dia. Kemudian kita juga memberikan umpan timbal balik ya kepada beliau atas kebaikan-kebaikannya selama mengajar. Itu. Udah Bu, lagi Bu. Apalagi? Lanjut lagi Bu. Yang berkesan itu ya Pak ya. Yang berkesan, Terus ya. yang berkesan lagi, kalau guru-guru saya tuh dulu itu lebih tegas, dan kalau memang salah kita memang ada fisik ya, masih menerima hukuman fisik, tapi itu membuat kita menjadi kuat gitu. Iya. Kuat, tidak cengeng lah. Iya. Kalau beda sekali kan dengan anak sekarang ya, karena nggak pernah ada jurusan seperti itu ya, mereka menjadi seperti ini sekarang itu aja. Baiklah, terima kasih Bu Weni.
yang sudah menceritakan kepada kita pengalaman positif terhadap guru yang pernah mengajarnya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, ketika kita dulu sekolah, bagaimana guru memperlakukan kita dan juga memperlakukan anak-anak murid yang lainnya masih teringat di kenangan kita. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ketika kita menjadi guru pun kita memperlakukan dengan cara yang sama yang guru-guru kita pernah lakukan kepada kita. Nah Bapak Ibu sekalian, di sini ada sedikit pengantar dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ketika kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, Bapak Ibu sekalian, maka dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari uraian tersebut kita memahami Bapak Ibu bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Jadi ketika kita mengajar, kita mendidik, bahwa ibaratnya adalah kita sedang bercocok tanam. Sehingga guru, kita semua mengusahakan bagaimana supaya sekolah kita menjadi lingkungan yang terbaik, menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal yang tidak baik. Maka harapannya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, apa sih tujuan akhir pembelajaran adalah bagaimana membentukkan karakter. Jadi merubah karakter anak-anak menjadi karakter yang baik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ibaratin Bapak Ibu sekalian, suatu ketika kita melihat yang namanya kita memelihara ikan di dalam akuarium. Suatu saat kita lihat ikan kita ternyata ikannya apa? Sakit. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba Pak, kira-kira apa yang dilakukan kalau ikan di akuarium ikannya sakit? Apa dipotong? Apa digoreng? Karena ini ikan-ikan mahal, mau diapain kira-kira? Ke dokter, ya? Kasih vitamin, ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, benar Ibu Eva nih, dikasih vitamin. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita miara ikan, ternyata bisa jadi bukan karena ikannya sakit, karena memang dia kena penyakit, bisa jadi karena airnya yang nggak bagus, bisa jadi karena saluran airnya juga tersumbat, kotor dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti petani tadi, bahwa tugas kita sebagai guru adalah bagaimana supaya kita menjaga bibit-bibit yang luar biasa ini menjadi orang-orang yang nanti akan berhasil. Dengan menjaganya gimana Bapak Ibu sekalian? Yaitu membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu tanaman tadi. Nah Bapak Ibu sekalian, kita langsung nih, yaitu pengertian budaya positif. Nah kalau kita bicara tentang budaya positif, bahwa budaya positif ini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah kemudian budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nanti kita jelasin Bapak Ibu, saya jelaskan. Kemudian budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Jadi memang ada prosesnya Bapak Ibu. Ketika kita ingin menjadikan sekolah ini menjadi budaya yang positif. Karena yang namanya budaya itu dia dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang akan terbentuk. Ya, seperti misalnya di sekolah kita, ketika di zaman pandemi anak-anak masuk jam 6.15, karena sudah terbentuk nih Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang anak-anak kita kalau kita berangkat jam 6 kurang sampai sekolah, di sekolah kita sudah ramai. Padahal di sekolah lain Bapak Ibu jam 6:30 baru pada sampai sekolahan.
termasuk mungkin Bapak Ibu gurunya juga seperti itu. Dan ini adalah budaya yang positif juga buat kita. Nah Bapak Ibu, menurut KHD, guru adalah pamong. Artinya guru ini adalah menjaga, memberi teladan, membina, mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntut segala kodrat yang ada anak-anak sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kalau kita lihat kodrat alam itu adalah kodrat yang ada di lingkungan kita nih Bapak Ibu. Karena lingkungan kita ini lingkungan di perkotaan, maka kita sesuaikan dengan lingkungan yang ada. Kemudian sesuai dengan zamannya, bahwa anak-anak ini memang hidup di zamannya mereka. Maka ketika kita mengajar, ketika kita mendidik, maka kita sesuaikan dengan zamannya anak-anak. Mungkin di zaman kita beda dengan zamannya anak-anak ini Bapak Ibu. Sehingga kita pun harus menyesuaikan diri dengan zamannya anak-anak. Kemudian berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Jadi ketika ada anak-anak yang berbuat hal yang mungkin melanggar peraturan, kalau kita tanya kenapa alasannya, pasti dia akan mengungkapkan alasan. Dan kalau kita berbuat sesuatu, ketika kita ditanya alasannya apa sih, mungkin bisa jadi alasannya cuma iseng, alasannya mungkin yang sepele, tapi yang pasti adalah Bapak Ibu sekalian, semua apa yang kita lakukan pasti ada alasannya. Nah, alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik. Nah, ini kebutuhan yang dasar nih Bapak Ibu. Jadi setiap orang pasti butuh yang namanya makan, pasti butuh yang namanya tidur, pasti butuh yang namanya tempat tinggal. Walaupun memang sebagian kita mungkin di luar sana ada juga orang yang belum mempunyai tempat tinggal tetap, masih ngontrak, masih mungkin nginap di rumah mertua atau orang tua. Tapi yang pasti adalah kita butuh tempat tinggal. Dan ini sebagai kebutuhan dasar kita, yaitu survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan cinta. Sehingga dengan cinta ini maka kita rela nih Bapak Ibu pergi pagi pulang sore untuk bekerja demi anak-anak, demi suami, demi istri, dan sebagainya. Karena dengan kasih sayang ini Bapak Ibu sekalian, ada orang rela menjadi TKI ke luar negeri. Ketika ditanya kenapa sih mau jadi TKI ke luar negeri, karena saya ingin anak-anak saya dan keluarga saya menjadi sejahtera. Kemudian kebutuhan atas penguasaan, pengakuan atau kemampuan. Setiap orang pun sebenarnya butuh akan pengakuan Bapak Ibu. Ketika kita menjadi guru, salah satu pengakuan yang dibutuhkan apa? Kita mendapatkan namanya PPJJ, pengangkatan pertama jabatan guru. Di situ kita kejar-kejar tuh Bapak Ibu, sehingga kita mendapatkan pengakuan sebagai guru. Atau sebagai di rumah, ketika kita menikah, maka ketika kita mendapatkan seorang anak, maka yang laki-laki akan disebut sebagai bapak, yang ibu-ibu akan disebut sebagai ibu. Maka sudah ada pengakuan ketika kita sudah menikah. Yang keempat adalah kebutuhan atas kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kita bebas Bapak Ibu sekalian. Setiap orang kita mempunyai pilihan yang kira-kira mana yang mau kita pilih. Setiap orang punya pilihan. Mau dia
menjadi baik atau menjadi tidak baik, itu pilihan. Kemudian kebutuhan ada kesenangan, yang pasti kita semua pasti butuh kesenangan. Sehingga ada yang namanya kalau sekarang ketika kalau liburan namanya apa Bu Ema? Kita healing dulu. Karena semua orang butuh hiburan dan juga rekreasi. Nah ini Bapak Ibu sekalian kebutuhan dasar manusia. Saya akan cepat ini Bapak Ibu, takut waktunya. Karena saya diminta diupload ke LMS sejam aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah menerapkan disiplin positif. Jadi selama ini Bapak Ibu, disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat anak-anak kita patuh. Sekarang saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, Bu Mariani, yang namanya disiplin itu apa sih? Disiplin itu apabila kita melakukan apa sih namanya? Disiplin itu sesuatu yang harus dipatuhi gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya Pak Agus sudah melakukan kesepakatan dengan siswa, sudah ada tuh di dalam sini, maka kita itu memenuhi persyaratan kesepakatan yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita tidak melakukan kesepakatan yang kita lakukan, maka kita tidak disiplin. Terima kasih Bu Mariani. Coba Bu Puji, yang namanya disiplin itu apa? Tertib aturan. Tertib aturan. Wah, luar bisa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu nih buat teman kita nih. Jadi Bang, disiplin itu ternyata disiplin yang kita pahami ternyata agak berbeda nih Bapak Ibu dengan disiplin yang sesuai dengan para ahli terutama ya mengungkapkan. Dalam budaya kita Bapak Ibu sekalian, makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ketika kita menjadi guru Bapak Ibu sekalian, kita menganggap anak-anak ini disiplin kalau dia di kelas diem, patuh, mendengarkan kita, gak macam-macam. Kalau ada tugas mengerjakan, kalau kita suruh dia mau, kemudian tugas dikerjakan tepat waktu. Itu disiplin. Nah, dalam budaya kita, disiplin menjadi, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya adalah disiplin ini adalah sifatnya memaksa. Jadi orang harus ikut. Itu namanya disiplin. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Nah, yang pasti adalah Bapak Ibu sekalian, kalau disiplin diri ini harusnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Harusnya Bapak Ibu. Kita lihat ada disiplin dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau kita bicara disiplin, maka bicaranya tentang kemerdekaan. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa yang mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam Bapak Ibu. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, makna disiplin dan nilai kebajikan. Nah, yang dimaksud dengan disiplin ini Bapak Ibu adalah seorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab.
terhadap apa yang dilakukannya. Karena berdasarkan tindakannya pada nilai kebajikan universal. Nah, otomatis bahwa yang kita pahami sekarang ada kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasilanya. Kemudian disiplin positif, yaitu bagaimana cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan, bukan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak, yaitu tanpa hukuman dan hadiah. Jadi hukuman dan hadiah itu kira-kira bagus atau enggak, Bapak Ibu? Menurut Bu Dita. Untuk hukuman dan apapun hadiah sebenarnya tergantung kondisinya ya. Kalaupun dia memang sudah ada kita ingatkan berkali-kali, mungkin sedikit teguran berupa hukuman yang tidak memberatkan itu tidak apa-apa. Kalau untuk hadiah kemungkinan bisa menjadi motivasi yang lain juga supaya bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Dita. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku Bapak Ibu. Jadi, kenapa sih kita melakukan sesuatu Bapak Ibu? Ternyata ada teorinya. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan sesuatu karena apa? Karena kita merasa terancam Bapak Ibu. Kalau kita nggak melakukan, nanti kita kena hukuman, kita kena teguran, kita kena punishment, kita kena misalnya denda dan sebagainya. Maka motivasi ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa sih yang saya dapetin kalau saya melakukan itu? Contohnya adalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita bekerja, kira-kira apa yang mau kita harapkan? Yang paling besar gaji, pendapatan, atau misalnya penghargaan dan sebagainya. Jadi kita berbicara ketika melakukan sesuatu adalah apa yang bisa kita dapetin. Nah, ini masih motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan. Ini maksudnya adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia merasa bahwa sungguhnya ketika dia melakukan sesuatu ini, maka dia punya harapan Bapak Ibu sekalian akan menjadi orang bagaimana, menjadi apa ketika saya melakukannya. Dan motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi disiplin ini adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri. Misalnya gini Bapak Ibu sekalian, sehebat-hebat apapun motivator, sehebat apapun orang yang memberikan masukan kepada kita, tapi kalau kita nggak mau, kira-kira berjalan nggak? Karena apa? Motivasi terbaik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Orang sudah ngomong macam-macam, ngasih nasihat, ngasih masukan, ngasih apa saja, tapi kalau kita nggak bergerak, maka nggak jadi juga. Tapi ketika kita punya keinginan untuk bergerak, berubah, melakukan sesuatu karena ini dorongan dari dalam diri kita sendiri, maka saya yakin dari internal kita ini, maka saya yakin maka apa yang kita inginkan pun akan tercapai. Nah, Merdeka Multiajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dengan motivasi itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi orang yang merdeka, maka kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri, bagaimana kita mencapai kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana sih langkah-langkah supaya terjadi budaya positif. Yang pertama adalah biasa kita lakukan di kelas itu ada namanya peraturan kelas. Dulu Bapak Ibu ya, ada peraturan kelas.
Kemudian ketika peraturan ini ternyata anak sudah, maka akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Anak-anak akan yakin tuh, tanpa disuruh, tanpa diminta. Kemudian mereka akan saling menjaga satu sama lain karena sudah yakin. Ketika sudah menjadi keyakinan kelas, maka akan timbul lingkungan yang positif. Jadi kalau semua siswa sini sudah punya keyakinan yang positif, maka saya yakin lingkungannya positif. Misalnya ketika semua sudah yakin bahwa membuang sampah itu, ya buang sampah sembarangan adalah hal yang memalukan. Setiap siswa sudah mempunyai keyakinan seperti itu misalnya, maka ketika semuanya sudah seperti itu yakin, maka saya yakin sebenarnya lingkungan sekolah kita akan bersih dengan sendirinya karena sekolah semuanya sudah yakin. Dan ketika lingkungan sudah positif, maka akan menjadi budaya yang positif juga. Contohnya di sekolah kita, alhamdulillah yang saya sampaikan di awal, jam 6.15 seluruh siswa sudah ada di sekolah. Walaupun memang ada 1-2 anak yang mungkin masih belum bisa. Nah, karena kita bicara dengan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Apa sih maksudnya Bu Isnaini pakai helm? Untuk apa sih? Ya, untuk menjaga keamanan kepala seandainya terjadi kecelakaan. Nah, ya. Untuk menjaga keamanan kepala berarti keselamatan ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Coba Miss Desi, kenapa sih ada peraturan 3M? Jaga kesehatan kita dan juga orang sekitar kita. Orang sekitar kita. Nah, kemudian terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Coba Bu Hotma, kita menjaga tepat waktu mengikuti pelatihan. Untuk mendapatkan pertama dari yang disampaikan secara lengkap, kemudian ya termasuk kedisiplinan juga. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara, sebenarnya kalimat ini bisa lebih singkat. Kenapa kita memiliki peraturan menggunakan helm ketika mengenakan roda 2? Karena keselamatan. Kita pengen selamat Bapak Ibu. Karena yang namanya di jalanan bisa jadi ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita pakai helm, minimal kita sudah berusaha untuk menjaga diri kita. Kemudian untuk peraturan 3M menggunakan masker, benar tadi, agar supaya kita sehat, bahwa kesehatan penting. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Tolong gak lama lagi nih. Nah, bagaimana sih kita membuat atau membentuk keyakinan sekolah atau kelas? Nah Bapak Ibu sekalian, yang namanya keyakinan kelas ini memang sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya keyakinan kelas bagaimana kita menumbuhkan kejujuran, tanggung jawab dan sebagainya, dibandingkan dengan peraturan yang sifatnya rinci. Kalau peraturan kan semua siswa datang ke sekolah minimal jam 6, maksimal jam 6.15. Apabila tidak datang jam 6.15 maka dianggap terlambat. 3 kali terlambat maka dipanggil orang tua. Kan lebih rinci Bapak Ibu ya. Tapi ketika keyakinan ini sifatnya dia abstrak. Kejujuran, semua siswa berlaku jujur, semua siswa bertanggung jawab. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi biasanya kalau kita bikin kesepakatan kelas ya, tidak boleh menggunakan HP kecuali diminta oleh guru yang mengajar. Nah, kita ganti dengan yang positif. Menggunakan HP apabila diperlukan oleh Bapak Ibu guru.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu, paling kita buat 3 sampai 6 aja jadi cukup. Beda dengan aturan. Tata tertib untuk ujian aja bisa lebih dari 10, betul Pak Budi ya? Untuk STS ya. Tapi yang namanya keyakinan kelas 3 sampai 6 aja udah cukup. Yang penting anak-anak ini benar-benar menerapkan. Kemudian keyakinan kelas ini sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya jujur. Alhamdulillah anak-anak kita Bapak Ibu jujurnya luar biasa sebagian besar. Kalau nemu duit 2.000 perak aja Bu Mariani dikasih tuh, Bu saya nemu duit. Dan kalau 2.000 perak kantongnya juga nggak ada yang tahu. 50.000 gitu juga, ya pernah juga 50.000, 100.000 aja pernah. Pak, saya nemu uang 100.000, kayak diumumin. Sampai uang itu nggak ada yang ngakuin. Udah akhirnya disimpan. Nah, akhirnya ada juga yang ngakuin. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang namanya keyakinan semua siswa ini mempunyai hak yang sama. Ketika Bapak Ibu nanya, apa sih keyakinan kelas kita? Semua anak memang harusnya dia mengemukakan pendapat. Kalau dalam latihan biasanya dikasih sticky notes Bapak Ibu. Di apa namanya yang buat tempel-tempel tuh. Satu-satu nulis, kemudian mereka tempel, kemudian atau mereka menuliskan dalam kertas kecil ditempel, kemudian kita baca, kemudian kita pilih setuju atau enggak, sepakat atau enggak. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini saya lewat aja Bapak Ibu, ada waktunya juga. Nah ini kesepakatan kelas. Contohnya nih. Jadi contohnya di sini. Contohnya sudah sering kita lihat. Yaitu kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Itu contohnya Bapak Ibu. Nah ini contoh juga Bapak Ibu dari presentasi Bu Lestari saya ambil yang kemarin, nggak sempat juga saya. Nah ini Bapak Ibu kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Saya lanjut. Nah saya mau tanya Bapak Ibu, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa nih isinya Pak Budi? Selalu keyakinan, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Aturan atau apa? Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa Bu Lestari? Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat nih. Jadi keyakinannya, ya, iya peraturan semua. Ini peraturan semua memang. Jadi keyakinan kelasnya maksudnya apa? Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya berarti tanggung jawab Bapak Ibu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan.
Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan dan keamanan. Nah, saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, ini hukuman atau sanksi? Mencatat 100 kali hukuman atau sanksi konsekuensi ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa nih Bu Dita nih? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali dengan menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi atau konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lanjutkan nih kita nih, masih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa nih Bu Puji? Puji lagi. Nah, kita lihat. Jadi mencatat itu hukuman, lari hukuman, push up hukuman, menggantikan kertas itu sanksi atau konsekuensi, membersihkan tumpahan air sanksi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali sanksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang namanya sanksi hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Ya, hari ini tapi panjang. Nah, kalau hukuman itu biasanya sesuatu itu yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya tadi lari 10 putaran lapangan, push up 15 kali. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalnya dia menumpahkan air harus dibersihkan. Nah, restitusi merupakan pilihan. Nah, kemudian kalau hukuman biasanya tidak merasa nyaman kita kalau dihukum. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian ketika dihukum ada perasaan nyaman nggak? Karena memang gunanya hukuman untuk supaya tidak nyaman. Contohnya koruptor dihukum penjara. Tujuannya apa? Untuk menimbulkan rasa jerat. Pencuri dipukulin kemudian dimasukin ke penjara. Kira-kira dia merasa nyaman nggak? Wah, nyamanan di penjara dapat makanan, ya kan? Itu ya. Nah, kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, murid atau anak tersakiti kalau hukuman, perilaku pasif atau agresif meningkat, biasanya akan menjadi ingatan tuh Bapak Ibu sekalian kalau ada hukuman. Sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau hukuman itu kalau muridnya nggak takut, ya malah melawan. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, hukuman dan sanksi. Lewat aja lagi. Nah, bagaimana seorang berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol nih Bapak Ibu? Jadi, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu terhadap realitas. Nah, di sini ada stimulus respon. Kalau stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Ya, teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Bahwa respon semua orang melihat yang sama, bahwa setiap orang memiliki gambaran sama. Misalnya tadi Bapak Ibu. Ada kebanyakan. Ini juga banyak juga. Habis itu masih. Saya baca aja Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, yaitu penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau
penghukum itu yaitu ketika guru berbuat, biasanya hukuman itu guru itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, matanya belok, matanya melotot sambil nunjuk-nunjuk. Ya kan, biasa gitu kalau kita menghukum, akan marah. Kemudian kalau membuat orang bersalah, biasanya dia ngomongnya agak pelan, Bapak Ibu. Ibu kecewa sama kamu, padahal ibu sangat percaya sama kamu, ya. Berceramah, seharusnya kamu begini, ibu kecewa, gitu kan. Sehingga tuh anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman yaitu membuatkan alasan-alasan pada muridnya, biasanya ngasih alasan. Kemudian sebagai pemantau dia akan menghitung dan mengukur, ya sejauh mana nih anak bisa, ya kan, anak ini dia berbuat. Kemudian kalau kita sebagai manajer kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya ini yang terjadi ketika kita melakukan coaching. Kita akan bertanya. Kemudian kalau guru berkata, biasanya dengan nada yang keras, dia akan berkata, kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan dan rasain, gitu kan? Jadi gitu Bapak Ibu, biasanya dengan nada yang keras sambil membentak, contohnya gitu. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres, gitu ya. Dengan kamu nih, susah diatur, susah dibilangin. Itu jadi anaknya merasa bersalah tuh. Akhirnya minta maaf, gitu ya. Maafin saya Bu, sambil nangis-nangis. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Jadi kalau teman gitu ya, masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu kamu. Jadi dia mengungkit-ungkit. Kemudian memantau apa peraturannya. Tapi ketika manajer, Bapak Ibu sekalian, yaitu apa yang kita yakini. Anak-anak sekalian, misalnya kita tanya kepada anak kita, kalau kita sudah punya keyakinan anak kita melanggar, nah kira-kira apa yang kamu lakukan, kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Kira-kira apa yang keyakinan yang kamu langgar? Tanggung jawab dan juga kejujuran Pak. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki diri kamu? Oh saya akan ini Pak. Jadi mereka yang akan menjawab sendiri bahwa mereka bersalah. Ya, dia akan memperbaiki diri mereka sendiri. Karena banyak Bapak Ibu, saya lanjut. Kemudian yang namanya disiplin positif itu harus bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah menuju ke nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Jadi kalau peraturan biasanya kalimatnya kalau kamu tidak titik-titik, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka Bapak akan titik-titik, ya, diberikan hukuman yang tidak nyaman. Jadi kamu nggak mengerjakan tugas, maka Bapak akan menyuruh kamu lari keliling Lenteng Agung 1 putaran, misalnya gitu. Tapi ketika kita sebagai seorang manajer yang nilai-nilai memperbaikinya, kita tanya pada anak, kira-kira apa yang kamu lakukan ini hal yang baik atau enggak? Kira-kira bagaimana caranya supaya kamu bisa memperbaiki diri kamu? Dia akan menjawab sendiri Bapak Ibu. Jadi kita berusaha memperbaiki, kemudian mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah ini Bapak Ibu ada sedikit yaitu tentang teori restitusi. Nah restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini yang ditulis oleh Gosen tahun 2004. Nah restitusi ini penting Bapak Ibu ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada anak. Jadi kalau biasanya yang sampai tadi yang saya sampaikan bahwa kita menyelesaikan permasalahan bisa jadi kita sebagai penghukum, teman dan sebagainya, maka dengan restitusi bisa sebagai salah satu hal yang mudah-mudahan bisa kita lakukan. Nah ciri-ciri itu sendiri yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap orang pasti pernah
melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik orang adalah ketika dia berbuat salah, maka dia belajar dari kesalahan itu. Kemudian resikonya juga yaitu memperbaiki hubungan dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua. Nah, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Menurut diri kamu, apa yang kamu lakukan, apa sudah baik atau belum. Nah, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih kira-kira alasan kamu nggak mengerjakan tugas? Semalam saya Pak ngantuk karena saya tidurnya kemalaman sampai jam 1 malam karena saya lembur Pak. Lembur ngapain? Main Mobile Legends Pak. Udah sampai levelnya ini Pak tinggi gitu kan. Akhirnya saya ngantuk. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi solusinya yang kita ingin dapatkan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada hilang. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusinya, Bu. Jadi yang pertama ada 3 hal yang kita lakukan kalau ada anak kita melakukan kesalahan. Ini salah satunya, Bu ya, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Ini salah satu pilihan bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan anak-anak, yaitu dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah Bapak Ibu kita lakukan dengan ini, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Kita tanyain pada anak ketika anak misalnya berbohong atau tidak jujur. Ketika kita tanya, coba apa yang kita sampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Pak Agus juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bahkan orang lain pun banyak yang pernah melakukan seperti itu. Itu kita stabilkan sehingga dia merasa, oh iya, ini bukan kesalahan dia, cuma dia melakukan. Tetapi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu kita tanya ini, kenapa sih alasan dia melakukan itu? Ini Bapak Agus mau nanya, kenapa sih alasan kamu tidak mengerjakan tugas? Maka dia akan menjawab, ya Pak, soalnya semalam saya begadang. Atau misalnya soalnya saya Pak lagi malas karena lagi banyak masalah, putus cinta dengan teman, dengan pacarnya, sehingga menjadi malas. Kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira kita pernah punya keyakinan kelas gak? Pernah. Yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas gak? Iya, melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ya Pak, yaitu tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Nah, kemudian kita tanya, oleh karena itu anak, kira-kira apa yang kamu lakukan agar kamu bisa berbuat hal yang lebih baik? Ya Pak, besok saya akan mengerjakan. Saya minta maaf. Pertama, saya minta maaf. Yang kedua, saya akan mengerjakan tugas. Yang ketiga, saya nggak begadang lagi. Misalnya seperti itu. Nah, menstabilkan identitas Bapak Ibu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika dia merasa bersalah, maka dia akan menjadi lebih positif terhadap dirinya. Guru akan berkata bahwa berbuat salah itu adalah manusiawi. Yang kedua, salah satunya tidak ada manusia yang sempurna karena manusia bukan malaikat. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita sampaikan juga salah satunya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian bisa juga kita menyampaikan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita bisa juga mengatakan kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ada anak yang merasa bersalah, kita sampaikan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Guru yang kita sampaikan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk.
tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting buat kamu? Bisa juga kita sampaikan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau kita bilang, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu validasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, kita katakan pada anak kita, salah satunya adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, contoh kemarin saya, karena tugasnya juga harus melakukan pada siswa nih, contohnya sudah contoh Bapak Ibu, karena tugasnya harus diupload. Jadi saya memanggil 2 orang siswa. Yang pertama Adnan, yang kedua adalah Dimas. Dia ada obrolan sedikit Bapak Ibu sekalian dengan ada sebuah diskusi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sekarang dulu yuk. Terima kasih Pak. Ya. Adnan gimana dengannya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Adnan tahu nggak kenapa Pak Gus panggil pada siang hari ini? Mungkin terkait dengan tugas yang belum saya tentukan Pak. Kenapa memang kamu? Karena saya tidak menginginkan tugas karena saya kecapean Pak. Kemarin kamu masuk kan? Iya masuk Pak. Nah, Adnan nih bahwa semua orang pasti pernah punya kesalahan. Dan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Pak Agus juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kamu yakin kalau kamu pasti punya alasannya. Sekarang Pak Agus ingin tahu, kenapa sih alasan kamu tidak menunjukkan tugas kemarin? Karena saya malamnya bermain sampai jam 12 malam Pak. Terus setelah itu kenapa hasilnya? Terus kalinya saya kecapean Pak. Ini Bapak Ibu cuma pura-pura doang, bukan beneran. Buat kamu nih, apakah kamu yang suka melakukan ini sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas Pak? Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Akan menjawab Pak. Nah, kamu tahu. Nah, untuk itu kira-kira menurut kamu apa yang akan kamu lakukan untuk merubah kesalahan kamu ini? Yang pertama saya minta maaf karena telah mengumpulkan tugas. Dan yang kedua saya tidak akan tidak terlalu malam. Dan yang ketiga saya akan mengumpulkan tugas yang cepat. Wah, luar biasa. Nah ini Pak Agus nih. Pak Agus sangat senang dengan kalian Pak. Karena ini berubah seperti itu dan Pak Agus memberikan apresiasi kepada Adnan dan mudah bisa berubah dan tidak mengulangi lagi. Nah silakan kalau memang kamu siap kembali, silakan kembali silakan. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Nah ini contoh kasus kedua Bapak Ibu, di Dimas tidak membawa nemtek. Contoh juga di Bapak Ibu, kan beneran. Nah. Yang tahu ada kesalahpahaman. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu ya. Nah ini intervensi 30 detik. Intervensi bisa membantu murid kembali kepada tujuan sekolah. Jadi kita sampaikan kepada anak secara singkat dan cara yang non konfrontatif. Ya, kita tanyakan kepada anak, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Atau kita sampaikan kepada anak, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Atau kita sampaikan juga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan
perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu. Kemudian apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kemudian apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Kemudian kesepakatannya apa? Kemudian sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Dan selanjutnya apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Kemudian apakah saya bisa bantu kamu agar kamu dapat segera mulai? Kemudian apakah tugas kamu saat ini? Ya selesai ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. 1 jam. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya sebelumnya saya mau bertanya dulu Bapak Ibu, jangan dimatiin dulu. Saya bertanya dulu Bapak Ibu, dari Miss Desi, apa yang Miss Desi dapatkan dari hasil saya sampaikan pada siang hari? Baik, terima kasih Pak Gus. Banyak sekali yang saya dapatkan ilmu tentang disiplin positif, bahwa untuk menjadi tertib, patuh, kita tidak harus menekankan pada peraturan saja, tetapi juga bagaimana membuat peserta didik atau murid kita itu mempunyai keyakinan, dan keyakinan itu tumbuh kesadaran, kemudian melakukan segala kebaikan bukan atas dipaksa, tapi atas kemauan dan kesadaran mereka masing-masing. Ya, tepuk tangan buat Miss Desi ya. Yang terakhir ada senior kita Bapak Wasis. Baik, terima kasih Pak Gus. Berkaitan dengan restitusi ini, konsep atau teori restitusi ini memang sangatlah ideal dan sangat manusiawi atau sangat memanusiakan manusia. Tetapi teori ini sepertinya memang tidak bisa diterapkan untuk seluruh siswa secara keseluruhan, karena setiap siswa mempunyai karakter latar belakang yang berbeda. Bahkan untuk sebagian anak ada yang menganggap kita menerapkan teori restitusi ini guru itu lemah. Jadi seolah-olah kita ini lemah, gitu. Oh kamu salah, oh ya biasa, nggak apa-apa, kamu salah. Jadi tidak semua anak menerima apa yang kita terapkan ini, yang berkaitan dengan teori restitusi ini, bisa diterima dengan baik. Bahkan mereka itu tadi ada kesalahpahaman dalam persepsi mereka. Oh guru lo kalau bagus ini nih lemah ini banget. Kalau saya enggak kan gitu kan. Jadi seperti itu. Ini kelemahannya. Kemudian yang kedua, penerapan restitusi atau kita tidak boleh menghukum. Ini dampaknya adalah atau yang bisa kita rasakan adalah kalau kita terapkan teori restitusi ini tidak memberikan hukuman, ini perubahannya yang kita bisa rasakan gitu itu sangat lambat terhadap anak ini, itu bisa memahami. Tapi kalau dengan penerapan hukuman itu cepat kita pahami, atau anak itu cepat untuk menerima dan bisa merubah. Gitu. Memang mungkin barangkali perubahannya dengan keterpaksaan atau dalam waktu yang singkat, sehingga tidak tertanam di dalam diri anak tersebut. Tapi bisa kita rasakan bahwa kita bisa mengetahui, oh anak ini cepat berubah setelah kita berikan hukuman. Jadi ini hal-hal yang mungkin barangkali bagaimana cara supaya restitusi ini bisa merubah dengan cepat gitu tadi ya, dan tidak menimbulkan persepsi anak bahwa guru itu lemah. Jadi mungkin barangkali Pak Gus bisa lebih menjelaskan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ini salah satu pilihan. Restitusi itu pilihan, bukan hal yang mutlak Bapak Ibu sekalian. Karena kita bicaranya tentang bagaimana disiplin positif, maka salah satu teori yang dimasukkan adalah restitusi ini. Jadi benar mungkin kata Wasis tadi, bahwa anak-anak ini memang beda-beda, apalagi dengan latar dan juga kondisi dari rumah yang berbeda-beda juga, lingkungan yang berbeda-beda. Mungkin kalau anak komplek, anak perumahan, kita sampaikan restitusi, cocok kata Wasis ya. Tapi anak-anak misalnya dari kondisi yang memang lingkungannya udah keras, lingkungannya udah
ini mungkin dengan cara yang lain. Ini sebagai pilihan saja Bapak Ibu sekalian. Dan kebetulan memang pilihan ini pun sekali-kali perlu juga kita praktekkan kepada anak. Dan saya yakin karena ini budaya positif, maka hasilnya pun akan positif. Dan tentang bagaimana keyakinan kelas, kalau yang namanya keyakinan ikhlas itu ketika ada semua siswa sudah merasa yakin, sudah merasa ini adalah sebuah hal yang harus dijalankan, maka otomatis tanpa disuruh, diminta, dan tanpa mereka dipaksa, mereka akan menjalankan. Bahkan kalau pengalaman beberapa teman, dengan kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, maka kita lebih nyaman ngajar. Anak-anak itu kalau ada yang melanggar, mereka akan saling menegur temannya, jangan berisik, karena sudah kesepakatan. Itu dibandingkan kalau kita tidak ada kesepakatan kelas. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, walaupun memang aturan ini di sekolah ini gak mungkin kita hapus, karena kalau aturan dihapus diganti dengan keyakinan, saya yakin juga ya agak susah juga Bapak Ibu. Sehingga aturan ini dan juga keyakinan harus disandingkan dengan satu sama lain. Karena dengan aturan sudah dibuat, kemudian kita masukkan keyakinan juga kepada anak-anak. Kemudian tanggung jawab, kejujuran yang tadi sampaikan. Anak kita alhamdulillah Bu Isna ini ya, jujur banget. Ada duit 2.000 dikasih, 50.000 di atau 50.000 dikasih juga, kita suruh diumumkan. Itu saja kali Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf atas kekurangan saya karena ini juga saya kurang persiapan. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama jelaskan. Dan di materi selanjutnya mungkin dengan materi yang berbeda, dengan teman-teman yang berbeda juga bisa menyampaikan materi yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.